Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan tubuh yang sehat dan selalu berada dalam perlindungan Tuhan. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam studi Alkitab. Studi Alkitab kita hari ini terambil dari kitab Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai dengan 10. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silakan membaca teksnya terlebih dulu. Ayat 1-4 adalah bagian pertama dari narasi ini. Bagian pertama ini mengisahkan keluhan umat Israel setelah mendengarkan laporan para pengintai yang melakukan pengintaian terhadap negeri Kanaan. Reaksi pertama umat ini adalah mengeluarkan suara nyaring mereka. Teks Ibrani sebenarnya secara harafiah berarti mengangkat suara mereka. Ini diterjemahkan dari idiom Tisa dan Yitenu, dari Nasa dan Natan, yang berarti berteriak keras. Mungkin maksudnya, umat yang tadinya hanya diam mendengar laporan para pengintai, sekarang mulai bereaksi terhadap laporan tersebut. Ada yang menerjemahkan frasa ini dengan mereka mengeluh atau berteriak-teriak. Mungkin maksudnya, mereka bersuara untuk menunjukkan perasaan mereka terhadap laporan tersebut. Reaksi itu semakin dipertegas dengan pernyataan bahwa mereka menangis, dari kata Ibrani yifku dari bakah, yang dapat diterjemahkan menangis, meratap, tetapi juga bisa berarti mengeluh. Reaksi yang kedua adalah mereka bersungut-sungut, dari kata Ibrani yilonu. Yilonu dari kata lun, dapat diartikan dengan menggerutu, mengeluh, atau memprotes. Penulis di sini menggunakan 3 sebutan untuk menggambarkan umat yang bersungut-sungut itu, yaitu seluruh umat, seluruh bangsa, dan semua anak-anak Israel. Ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun dari umat itu yang tidak bersungut-sungut. Dalam pernyataan sikap umat ini, mereka memperlihatkan apa yang sesungguhnya ada di dalam hati mereka. Mereka lebih memilih mati di Mesir atau di padang gurun dibanding harus menghadapi situasi seperti yang disampaikan oleh para pengintai. Ayat 3 lebih memperjelas alasan sungut-sungut mereka. Pertama, mereka mempertanyakan alasan Tuhan membawa mereka ke negeri Kanaan. Di satu sisi, pertanyaan mereka memperlihatkan ketidakpengertian dan juga keinginan agar Tuhan menjelaskan rencana Tuhan membawa mereka ke Kanaan. Di sisi lain, sungut-sungutan mereka memperlihatkan bahwa yang mereka harapkan tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh Tuhan. Namun dalam ketidakpengertian mereka terhadap rencana Tuhan, mereka lebih mengedepankan pikiran negatif mereka terhadap Tuhan. Mereka bersungut-sungut karena mereka hanya memikirkan keselamatan diri mereka pribadi dan keluarga mereka. Namun, protes mereka lebih memperlihatkan sebuah pikiran yang bertentangan. Mereka tidak ingin anak-anak mereka menjadi tawanan, tetapi mereka ingin kembali ke Mesir. Padahal di Mesir status mereka adalah budak. Kata tawanan diterjemahkan dari kata Ibrani labas, dari bas, yang menunjuk kepada hasil rampasan atau jarahan, atau juga sesuatu yang diperoleh dari sebuah perebutan. Mungkin saja umat Israel sudah mengetahui situasi sosial masyarakat sekitarnya, yang mana hidup sebagai budak masih lebih baik dibandingkan menjadi tawanan perang, meskipun tawanan perang juga sering dijadikan budak. Puncak reaksi mereka adalah penolakan mereka terhadap kepemimpinan Musa dan Harun, dan itu juga berarti menolak kepemimpinan Tuhan. Memilih seorang pemimpin diterjemahkan dari kata Ibrani mitenah ros, yang berarti menunjuk atau menetapkan seorang kepala. Jadi mereka ingin menunjuk kepala atau pemimpin mereka sendiri, bukan berdasarkan penunjukan oleh Tuhan sebagaimana biasanya. Karena itu sikap mereka ini juga dipahami sebagai pemberontakan kepada Tuhan. Keinginan untuk kembali ke Mesir sendiri adalah sebuah pemberontakan terhadap Tuhan juga. Ayat 5 ini lebih memperlihatkan sikap kecewa Musa dan Harun terhadap respons yang ditunjukkan oleh umat Israel. Mereka tersungkur ke tanah karena tidak tahu bagaimana menghadapi sikap umat Israel ini. Ada ahli yang menerjemahkan sikap tersungkur ini sebagai ketidakinginan Musa dan Harun melihat pemberontakan umat kepada Yahweh. Melihat sikap umat Israel dan apa yang dilakukan Musa dan Harun, Yosua dan Kaleb mengoyakkan pakaiannya.
Kata mengoyakkan diterjemahkan dari kata Ibrani kareu dari kara, yang bisa berarti merobek atau mengoyakkan pakaian sebagai tanda kesedihan atau kesusahan. Dalam dunia Asia Barat Daya kuno, tindakan ini merupakan suatu bentuk ratapan yang merendahkan diri sendiri ketika mengungkapkan kesedihan seseorang. Jadi Yosua dan Kaleb mengungkapkan kesedihan dan ratapan mereka terhadap sikap yang ditunjukkan umat Israel. Mungkin saja mereka kecewa terhadap umat Israel, karena di pasal 13 ayat 30, Kaleb sudah berusaha meyakinkan umat Israel bahwa mereka bisa mengalahkan Kanaan, tetapi ternyata mereka tidak percaya kepada perkataannya. Yosua dan Kaleb pertama-tama mengakui bahwa Kanaan adalah negeri yang baik. Kata Ibrani yang dipakai adalah tobah dari tov, yang bisa berarti baik, bagus, menyenangkan, nyaman, atau juga bisa berarti sejahtera. Ayat 8 akan menolong kita untuk memahami mengapa negeri tersebut dikatakan baik. Susu dan madu sering menjadi gambaran dari negeri yang sejahtera dan makmur. Itu artinya bahwa Yosua dan Kaleb ingin meyakinkan umat bahwa Tuhan akan membawa mereka ke negeri yang di sana mereka akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Tuhan tahu yang terbaik untuk umatnya. Pemahaman ini diperkuat oleh pernyataan Yosua dan Kaleb dalam ayat 8. Kata berkenan diterjemahkan dari hapes, dari chafets, yang berarti senang. Ketika kata ini dihubungkan dengan Tuhan, biasanya diartikan senang melakukan sesuatu. Ayat 9 memperlihatkan bahwa perkenanan Tuhan itu memiliki kaitan erat dengan tidak melakukan pemberontakan kepada Tuhan dan tidak memiliki rasa takut kepada bangsa Kanaan. Para penafsir mengartikan perkenanan ini sebagai hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Yosua dan Kaleb mengingatkan umat Israel agar pertama, jangan memberontak kepada Tuhan, dan kedua, jangan takut kepada bangsa Kanaan. Yosua dan Kaleb meyakinkan bangsa ini bahwa mereka bisa menelan habis bangsa Kanaan. Kata Ibrani yang dipakai di sini menjadi semacam kiasan, mereka adalah roti atau makanan bagi kita. Yosua dan Kaleb memperkuat argumen mereka dengan mengatakan bahwa bangsa ini sudah ditinggalkan oleh pelindung mereka, sedangkan Tuhan, Yahweh Allah Israel, masih tetap menyertai umat Israel. Kata pelindung diterjemahkan dari kata silam, dari tsel, yang secara harafiah berarti bayangan, tetapi juga bisa berarti pelindung atau tempat perlindungan. Sedangkan menyertai diterjemahkan dari kata itanu, dari et, yang bisa berarti dekat, atau ada di antara, atau ada di hadapan, atau ada di samping. Karena itu umat tidak perlu merasa takut. Sayangnya umat Israel tetap saja tidak mempercayai perkataan Yosua dan Kaleb. Ketakutan umat Israel membuat mereka memberontak kepada Yahweh. Perasaan takut ini membuat mereka tidak hanya tidak percaya kepada Yosua dan Kaleb dan ingin memberontak kepada Yahweh. Mereka juga mengancam akan melempari Yosua dan Kaleb dengan batu. Merajam dengan batu ini biasanya merupakan ekspresi kemarahan. Dan orang-orang Israel ini ingin menunjukkan kemarahan mereka kepada Yosua dan Kaleb. Namun sebelum mereka bertindak lebih jauh, Tuhan menampakkan kemuliaannya kepada umat Israel. Kemuliaan diterjemahkan dari kata Ibrani ukabod, dari kabod, yang secara harafiah berarti kemuliaan, tapi juga bisa berarti tahta dan beberapa arti yang lain. Jadi Tuhan di sini menyatakan kuasanya untuk menghentikan umat ini dari tindakan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi apa pelajaran yang kita orang beriman saat ini bisa peroleh dari teks ini? Pertama, narasi ini mengingatkan kita bahwa janganlah terburu-buru membangun pikiran negatif jika kita tidak sungguh-sungguh memahami rencana atau pikiran pihak lain. Jangan cepat-cepat membangun prasangka jika kita tidak tahu. Umat Israel tidak memahami rencana Tuhan kepada mereka, tetapi mereka dengan cepat berpikiran negatif kepada Tuhan. Kedua, rasa takut adalah hal yang manusiawi, tetapi rasa takut tidak boleh membuat kita salah bertindak. Karena itu, orang harus belajar mengendalikan rasa takutnya, agar rasa takut tidak merusak hal-hal yang baik, yang ada, yang akan diterimanya, atau yang akan diberikan kepadanya. Rasa takut umat Israel membuat mereka memberontak kepada Tuhan dan ingin melempari Yosua dan Kaleb dengan batu dan juga ingin menggantikan pemimpin mereka.
Demikian studi Alkitab hari ini. Sampai bertemu kembali di studi Alkitab berikutnya. Tuhan memberkati.